akan Tuhan menyiapkan diri untuk bekerja, bertanggung jawab atas kehidupan mereka ya Tuhan. Dan saat ini kami hamba-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan, kami akan Tuhan Yesus, Tuhan menyerahkan semua hidup kami kepadamu hari ini. Dan kami akan beralih untuk menghadap wajah-Mu, fokus anak untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, urapi Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan dalam mesbah doa pagi yang kami persembahkan kepadamu, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kalau saat ini, di pagi hari ini ada yang sakit Tuhan, ada yang berbeban berat, ada yang Tuhan mengalami tekanan-tekanan hidup yang mereka hadapi Tuhan ya Bapa, saat ini kami berdoa buat saudara kami, jemaat-jemaat Kristus, biarlah Tuhan Yesus pada saat ini lawan mereka, Tuhan jamah supaya mereka bisa dapat menanggalkan semua beban hidup dan segala dosa dan kelemahan-kelemahan yang kami rasakan ya Tuhan, supaya Tuhan kami persembahkan yang kudus dan yang berkenan, yang murni, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tanggalkan semua Tuhan beban kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tidak izinkan juga iblis masih mau mengganggu kami. Kami akan patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami letakkan semua hidup kami, pengharapan kami di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai memuji menyembah-Mu. Haleluya, amin. Kita mau menyanyikan pujian ubah hatiku seperti hatiku. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Katakan, akulah tanah liat, amin. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikan seperti yang Kau inginkan. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini Tuhan Yesus, seperti yang Kau ingini. Sekali lagi dari awal, dengan segenap hati kita persembahkan pujian kepada Yesus. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Inilah pengakuan kami ya Tuhan Yesus, amin. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku semakin seperti-Mu Yesus, semakin seperti-Mu Yesus. Katakan, akulah tanah liat di dalam tangan-Mu. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, di dalam tangan-Mu. Bentuk terus jadikanlah seperti yang Kau ingini. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini Tuhan, menjadi ciptaan baru seperti yang Kau ingini. Katakan, biar semakin berkurang, biar Kau semakin bertambah. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Yesus semakin bertambah menjadi seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Ya amin. Dan nama-Mu saja Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan di dalam Tuhan. Amin.
terkadang Tuhan merasa kami banyak kekurangan dan kelemahan dalam setiap perbuatan dan perkataan kami. Untuk itu biarlah Tuhan Yesus, kami mau terus Tuhan, kami mau terus diubahkan. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena tanpa-Mu Tuhan Yesus kami tidak layak. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak berarti. Dan inilah pujian kami mau terus dibentuk. Kami mau terus dilayakkan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah yang kami mau sampaikan dan kami mau Tuhan berikan pujian yang terbaik bersama dengan anak-anak-Mu. Kami mau menyanyikan pujian ini dari dasar hati kami. Kami ingin Tuhan terus diubahkan oleh Engkau dan kami membutuhkan Engkau. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian yang kami persembahkan bersama dengan anak-anak. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian kami, inilah pengakuan kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Ini pujian kami Tuhan, dari dasar hati kami ini Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bila kami lepas dari-Mu. Kan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas dari-Mu ya Bapa. Aku lepas dari-Mu. Inilah kemampuan kami, inilah kami membutuhkan-Mu. Maka pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila kami lepas dari-Mu Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar, yang berikan kami kehidupan Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Inilah pengakuan kami bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering,
membutuhkan Engkau Tuhan setiap hari. Karena kami tahu menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa-Mu, kami akan jatuh dan lemah. Tetapi kami hanya tetap Tuhan mengandalkan-Mu Tuhan. Engkaulah pokok anggur keselamatan buat kami, sehingga kami boleh kuat senantiasa selamanya bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ya, shalom saudara, kita akan berdoa. Sebelumnya, Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, mengubah hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Ya, saudara shalom, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18. Ya, saudara, kitab Lukas pasal yang ke-18, temanya adalah rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Ya, di dalam Lukas 18 kita akan membaca di sini. Ya, dan kepada ayat yang ke-9, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari semua penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain ini tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk kita memiliki sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, oleh karena itu biarlah saudara dan saya memiliki kerendahan hati seperti Yesus Tuhan kita yang telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia, saudara, dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya saudara, Tuhan Yesus adalah contoh kerendahan hati. Tatkala Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya, dan dia berkata, engkau memanggil aku Tuhan dan Guru. Memang benar. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh kepada para muridnya tentang kerendahan hati. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, pembasuhan kaki adalah dilakukan oleh seorang budak. Namun Tuhan mau melakukannya agar para murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Ya, tidak menganggap diri lebih utama daripada yang lain, melainkan kita menganggap orang lain justru yang lebih utama daripada kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa ciri orang yang sombong atau yang meninggikan diri, yang digambarkan dengan orang Farisi, adalah menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Ya, inilah yang memang saudara, tanpa kita sadari itu masih ada dalam diri kita. Ya, seringkali
saudara dan saya menganggap diri kita benar, ya bahkan lebih benar dari yang lain, sehingga kita tidak mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat orang lain atau yang menjadi masukan orang lain. Kita lebih banyak berbicara daripada kita mendengar, ya oleh karena kita menganggap diri kita lebih daripada yang lainnya. Ya saudara dan saya, biarlah kita mempraktekkan firman Tuhan ini dengan lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Ya saudara, ini yang Tuhan katakan. Dan kita lambat untuk marah, ya lambat untuk marah, bukannya kita cepat untuk marah saudara. Ya itu adalah orang-orang yang sombong, yang meninggikan diri, mempertahankan harga dirinya. Ya saudara dan saya, biarlah saudara dan saya kita belajar daripada Tuhan Yesus tatkala dia merendahkan dirinya. Saudara menganggap diri benar, biarlah saudara dan saya tidak menganggap diri kita benar. Ya saudara, kita harus menyesuaikan ya apa yang menjadi kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ya saudara, kebenaran itu berasal daripada Tuhan. Jangan kita berpegang hanya pada kebenaran diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa kebenaran manusia bagaikan kain lara yang kotor di hadapan Allah. Kebenaran manusia cenderung saudara memiliki motivasi yang didasari oleh kepentingannya dirinya sendiri. Ya saudara, yang kedua adalah merendahkan, memandang rendah semua orang lain. Ya saudara, kalau orang menganggap dirinya benar, maka dia cenderung untuk merendahkan orang lain. Seperti pemungut cukai ini dikatakan bahwa dia meninggikan diri, dia berpuasa dikatakan 2 kali seminggu, dia bukan seorang perampok, dia bukan seorang pezina, dia bukan seperti pemungut cukai ini. Ya, dia membandingkan dirinya lebih baik daripada pemungut cukai ini. Namun pemungut cukai ini, dia berdoa, dia tidak berani menengadahkan kepalanya saudara ke langit, oleh karena dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Ya, tatkala kita menghadap hadirat Tuhan, kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, sehingga firman Tuhan katakan bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Ya saudara, kita hidup oleh karena kasih karunia. Kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan oleh karena kebenaran firman-Nya ada di dalam hati saudara dan saya. Kita bisa berbuat baik, itu juga bukan karena kita, tapi karena Roh Tuhan yang boleh menggerakkan hati saudara dan saya untuk melakukan apa yang baik. Saudara, segala yang baik dan yang sempurna itu berasal daripada Allah adanya. Ya, oleh karena itu biarlah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima dikatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang-orang yang congkak hati. Ya, Tuhan tidak senang karena orang yang congkak hati. Tentunya saudara, dia selalu menganggap dirinya benar. Dia tidak pernah mau tunduk kepada firman Tuhan. Dia tidak pernah mau tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan saudara di bumi ini. Ya, karena itu firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat di ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikan Tuhan pada waktunya. Saudara, Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati, Ia merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Saudara, biarlah kita boleh mencontoh Tuhan Yesus tatkala Dia turun ke dalam dunia. Dia memberikan contoh teladan bagi kita, saudara dan saya, untuk kita boleh menghargai setiap manusia, menghormati Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, hanya menaruh harap kita kepada Tuhan,
Sebaliknya, saudara, kita tidak lagi hidup mengandalkan manusia, tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, dan tidak lagi hati kita jauh daripada Tuhan. Karena orang yang seperti itu, mereka hidup di bawah kutuk. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu tersungkur di bawah kaki Tuhan, itulah orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Biarlah apa yang kita mau lakukan, kita serahkan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, pemimpin kehidupan kita. Kehendak kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan, dan biarlah hidup saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, dia akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya, ya. Dan pada saat kita ditinggikan oleh Tuhan, kita tidak akan jatuh, oleh karena kita menyadari semua yang kita terima karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, mengubah hidup kita dari hari ke hari. Kita akan nyanyikan kembali lagu pujian yang saya karang ini, saudara. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh diubahkan hidup kita. Ubah hatiku, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu, Yesus. Akulah tanah liat, amin, di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama Yesus saja yang layak ditinggikan. Biar kami semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah. Ego kami semakin berkurang, Tuhan, dan Engkau bertambah-tambah di dalam hidup kami. Hanya Engkau saja Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, apa yang ada pada kami, ini semua karena anugerah Tuhan, bukan daripada diri kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat anugerah dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah kami selalu merendahkan diri, tersungkur di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kami ya Tuhan. Dan selalu menyesuaikan apa yang menjadi keinginan kami dengan keinginan-Mu, kehendak kami dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kehendak-Mu saja yang jadi yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami, cenderung kami tidak taat dan kami tidak tunduk kepada-Mu.
tidak tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan Tuhan selama kami hidup di bumi ini ya Tuhan. Oleh karena kesombongan kami ya Tuhan, oleh karena keangkuhan kami, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami merendahkan diri seorang dengan yang lain, menganggap yang lain lebih utama daripada diri kami, menghargai seseorang ya Tuhan, apapun yang menjadi statusnya Tuhan, apakah dia kaya atau miskin, apakah dia dari suku manapun, dari bangsa manapun, dari keyakinan apapun juga ya Tuhan. Biarlah kami boleh saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu katakan orang yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang mengalami kesusahan pergumulan. Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa Tuhan mendengarkan seruan doa kami yang selalu merendahkan diri di hadapan mengandalkan Tuhan. Biar Tuhan tolong kami, melepaskan kami dari setiap kesesakan kami, kesukaran hidup kami. Percaya Tuhan pada waktunya Kau akan menolong kami, dan kami terus percaya kepadamu Tuhan, karena Kaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Berkati bangsa kami, berkati Tuhan, sehingga bangsa kami boleh terus Tuhan membangun, ekonomi semakin baik. Dan kami juga berdoa bagi bangsa di dunia yang mengalami peperangan Rusia dan Ukraina. Kiranya terjadi perdamaian di antara kedua bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami mengulaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, kiranya menjadi berkat saudara mesbah doa pagi ini bagi saudara dan saya, dan kita bertumbuh dan saudara bisa bagikan kepada yang lainnya agar kita bertumbuh bersama mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.